Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurnia Pratama dari kelas X Teknik Elektronika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT Mawaris. Mawaris dibagi tiga, yaitu pengertian mawaris, dasar hukum mawaris, dan ketentuan mawaris. Dasar hukum waris dibagi menjadi tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan HKI. Ketentuan mawaris dibagi empat, yaitu ahli waris, syarat, sebab, dan ketentuan. Selanjutnya pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya pewarisan harus ada tiga unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang mati yang meninggalkan harta waris. 3. Satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Dasar hukum waris. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 7 yang berbunyi, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au kasur nasibam mafruda. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua, As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud berikut yang berbunyi, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fil jawfi wa ma ja'ala ajwajakumul la'alli tajarihuna min huna ummahatikum wa ma ja'ala adiyakum abnaakum jalikum qaulukum bi afwahikum walahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Artinya, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Tabel Mawaris menurut KHI kompilasi hukum Islam. Sini sebab atau hukuman perkawinan yang masih terlihat status nasabah atau hubungan darah. Ahli warisnya yaitu 1. Istri atau janda, 2. Suami atau duda, 3. itu anak perempuan. Syarat istri atau janda bila tidak memiliki cucu, harta warisannya 1/4. Dasar hukumnya menurut surat An-Nisa ayat 12 pasal KHI-nya 180. Yang kedua, suami atau duda bila tidak ada anak atau cucu, maka harta warisnya itu 1/2. Terus selanjutnya, bila ada anak atau cucu, maka harta warisnya 1/4.
Jika sendirian atau tidak ada anak dan cucu lain, maka harta warisnya 1/2. Yang ketiga, anak perempuan. 2 anak perempuan, tidak ada anak cucu atau laki-laki, harta warisnya itu 2/3. Lanjutannya untuk nasab atau hubungan darah. Anak laki-laki syaratnya sendirian atau bersama anak atau cucu lain cucu lain laki-laki atau perempuan. Keterangan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Harta warisannya asabah. Dasar hukumnya dalam surat An-Nisa ayat 11 pasal KHI-nya 176. Ketiga, ayah kandung. Bila tidak ada anak atau cucu, maka harta warisnya 1/3. Bila ada anak atau cucu, maka harta warisnya 1/6 menurut surat An-Nisa ayat 11 pasal KHI-nya 177. Bila ada anak cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, maka 1/6. Yang keempat yaitu ibu kandung. Bila tidak ada anak atau cucu atau 2 atau lebih saudara perempuan tetapi ada ayah kandung, maka harta warisnya 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau janda atau suami duda menurut surat An-Nisa ayat 11. Ganti dudukannya sebagai ahli waris. Ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama yaitu ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia. Ada ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asabah, atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil farud, dan ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil farud yang bagiannya telah ditentukan. Selanjutnya kaum laki-laki. Yang pertama itu suami, kedua anak laki-laki, ketiga anak laki-laki dari anak laki-laki, keempat ayah, kelima kakak, keenam saudara laki-laki sekandung, ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, 9 anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman sekandung, anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, terus anak laki-laki dari paman seayah. Selanjutnya kaum perempuan. Yang pertama istri, kedua anak perempuan, ketiga anak perempuan dari anak laki-laki, keempat ibu, 5 ibunya bapak, keenam ibunya ibu, ketujuh saudara perempuan sekandung, kedelapan saudara perempuan seayah, kesembilan saudara perempuan seibu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.